Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Gimana kabar antum semua di rumah? Yang sedang sakit semoga disembuhkan sehingga bisa beraktivitas kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks berita. Ini masih berkaitan dengan teks berita. Jadi langkah-langkah menyusun teks berita ini ada 5. Yang pertama itu yaitu penemuan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, pencarian sumber berita. Kemudian yang ketiga, pewawancara. Yang keempat itu pencatatan hal-hal penting. Yang kelima ada penyusunan berita. Jadi penjelasan poin yang pertama itu tentang penemuan peristiwa atau kejadian, yaitu kita harus mencari informasi tentang berbagai kejadian, misalkan contohnya bencana alam, kebakaran, kemudian banjir dan lain sebagainya, yang intinya berita tersebut secara aktual, jadi terbaru. Kemudian yang kedua, pencarian sumber berita. Pencarian sumber berita ini bisa antum semua dapatkan dari korban-korban yang mengalami kejadian tersebut. Misalkan kalau banjir berarti orang yang mengalami banjir, atau saksi yang melihat bencana tersebut, atau bisa juga mencari informasi di pihak kepolisian setempat. Kemudian yang ketiga ada pewawancara. Pewawancara ini adalah jadi mencari informasi dari korban-korban yang mengalami kejadian. Misalkan antum tanya proses kejadiannya seperti apa, kejadiannya di mana, tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini ada di isi dari pewawancara. Kemudian yang keempat yaitu pencatatan hal-hal penting. Pencatatan hal-hal yang penting ini meliputi 5W plus 1H. Jadi hal-hal yang penting biasanya ditanyakan di tahapan pencatatan hal-hal penting ini. Bagaimana, siapa, kemudian apa. Nah, ini ada di pencatatan hal-hal yang penting, ada di poin yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu penyusunan berita. Jadi penyusunan berita ini pada hakikatnya yaitu harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, kemudian sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan pada teks berita. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah antum mempelajari langkah-langkah menyusun teks berita, selanjutnya kita akan belajar menyunting teks berita. Apa yang dimaksud dengan menyunting teks berita? Nah, menyunting itu adalah proses memperbaiki tulisan atau naskah dari kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Jadi menyunting itu sama dengan mengedit ya, memperbaiki gitu. Nah, apa yang diperbaiki yaitu kesalahan ejaannya. Ya, kesalahan ejaan ini bisa misalnya penggunaan tanda depan misalnya di sekolah. Nah, itu kan seharusnya penulisannya di spasi, tapi ada yang karena belum paham, belum mengerti sehingga penulisannya disambung. Nah, itu seharusnya dipisahkan karena menunjukkan suatu tempat.
Dan yang kedua, misalnya tanda baca, ada kalimat tanya tapi tidak dicantumkan tanda tanyanya, atau misalnya ada sebuah kalimat tapi di akhir kalimatnya tidak ada tanda titiknya. Nah, itu adalah tanda baca yang salah ya, kalimat yang salah. Kemudian diksi. Nah, diksi ini pilihan kata ya. Perlu sekali ketika kita membuat sebuah berita harus memilih pilihan kata yang tepat. Misalnya antara kata meninggal, tewas, kemudian mati. Nah, itu harus disesuaikan. Jangan sampai membuat sebuah berita ada sebuah kecelakaan. Misalnya seorang ustadz kecelakaan di suatu jalan, kemudian memberitakannya dengan menggunakan pilihan kata yang salah. Misalnya dengan menggunakan kata mati atau tewas, maka itu diksinya salah. Seharusnya menggunakan diksi yang tepat, yaitu meninggal ya, seperti itu. Kemudian keefektifan kalimat ya, jadi kalimat itu harus efektif, artinya tidak mubazir ya. Misalnya kepada semua para siswa. Nah, itu kalimatnya tidak efektif. Artinya misalnya kalau kepada para siswa yang efektifnya, bukan kepada para siswa-siswa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu keterpaduan paragraf. Artinya maksudnya antara paragraf 1, paragraf 2 dan seterusnya itu ada keterpaduan ya, ada keterkaitan. Ya, seperti itu. Kemudian adapun unsur-unsur menyunting teks berita, yaitu yang pertama ada kebenaran isi berita atau keakuratan faktanya. Jadi teks berita itu isi beritanya itu bukan hoax ya, artinya sesuai dengan kejadian. Ya, kemudian yang kedua yaitu kelengkapan isi beritanya. Nah, ini kelengkapan isi berita itu harus sesuai dengan 5W1H. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kelengkapan struktur teks berita. Nah, di dalam teks berita itu yang sempurna tentunya harus memenuhi struktur teks berita yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan bahasanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, penggunaan bahasa ini ada keefektifan kalimat, ya, kalimatnya tidak bertele-tele, kemudian tidak panjang ya, efektif, mudah dipahami. Kemudian ada kebakuan kata ya, kan ada kata yang tidak baku dan ada yang baku. Nah, itu harus menggunakan kata-kata yang baku. Kemudian ketepatan ejaannya harus tepat, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Salah satunya ada misalnya kata depan, penggunaan kata depan yang tepat itu harus dispasi ketika menunjukkan suatu tempat atau arah. Kemudian tanda baca, kemudian kesesuaian gambarnya dengan isi beritanya. Maksudnya ketika sebuah berita itu memberitakan suatu kejadian kebakaran, tentu gambarnya juga harus sesuai dengan kebakaran. Jangan sampai tidak sesuai gambarnya tentang isi beritanya tentang kebakaran tapi gambarnya misalnya tentang sebuah kecelakaan, maka itu tidak sesuai. Ya, itu demikian menyunting teks berita. Mudah-mudahan antum semua bisa mengerti dan bisa dipahami. Selanjutnya silakan antum mengerjakan tugas yang tertera di download materi. Silakan antum kerjakan, dibuka linknya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.